Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Di sini, Ustadzah Dian akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu tentang bermain di lingkunganku. Materi yang akan kita pelajari di tema 2 subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah arti kata. Yang kedua adalah nama benda dan kegunaannya. Yang ketiga adalah ciri-ciri benda. Ustadzah akan menerangkan materinya satu persatu ya. Dari yang pertama dulu, kita akan mempelajari tentang arti kata. Mencari arti kata biasanya dengan menggunakan kamus. Biasanya sering kita sebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering dikenal dengan sebutan KBBI. Kamus adalah buku yang memuat kata yang disusun menurut abjad yang disertai dengan artinya. Abjad adalah kumpulan huruf yang dimulai dari huruf A sampai huruf Z. Nah, di sini ada beberapa contoh arti kata yang terdapat pada kamus. Yang pertama adalah kata pensil yang memiliki arti alat tulis berupa kayu kecil bulat berisi arang keras. Yang kedua adalah air. Air memiliki arti cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Contoh yang ketiga adalah kertas. Kertas ini memiliki arti barang lembaran dibuat dari bubur kayu. Contoh yang keempat adalah balon. Balon memiliki arti bola yang terdapat dari karet yang diisi udara atau gas. Contoh yang kelima adalah permukaan. Permukaan memiliki arti bidang atau bagian rata di atas suatu benda. Contoh yang keenam adalah bentuk. Bentuk memiliki arti gambaran atau rupa atau ukuran. Sedangkan contoh yang ketujuh adalah wujud. Wujud memiliki arti rupa dan bentuk yang dapat diraba. Anak-anak, mencari arti kata ini berada di dalam kamus ya. Setelah mempelajari arti kata di dalam kamus, kita sekarang belajar membuat kalimat berdasarkan kata tersebut ya. Ayo silahkan diperhatikan 7 kalimat berikut ini. Kata yang digarisbawahi adalah kata yang kita cari pada kamus ya. Yang pertama adalah pensil, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah kertas, yang keempat adalah balon, yang kelima adalah permukaan, yang keenam adalah bentuk, yang ketujuh adalah wujud. Ingat anak-anak, kata yang dipakai untuk membuat kalimat adalah kata tersebut, bukan artinya. Materi yang akan kita pelajari yang kedua adalah nama benda dan kegunaannya. Nah, di sini Ustadzah memiliki 7 nama benda beserta kegunaannya. Silahkan diperhatikan ya. Contoh yang pertama, pensil. Pensil memiliki kegunaan untuk menulis atau menggambar. Nama benda yang kedua adalah payung. Payung memiliki kegunaan melindungi badan dari hujan atau panas. Contoh yang ketiga adalah ember. Ember memiliki kegunaan sebagai tempat air. Contoh yang keempat adalah gelas. Gelas memiliki kegunaan sebagai tempat minum. Yang kelima adalah meja. Meja memiliki kegunaan tempat untuk meletakkan benda. Contoh yang keenam adalah sapu. Sapu memiliki kegunaan alat untuk membersihkan lantai. Sedangkan contoh yang ketujuh adalah piring. Piring memiliki kegunaan sebagai tempat untuk makanan. Materi yang akan kita pelajari yang ketiga adalah ciri-ciri benda. Berdasarkan bentuknya, benda dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah benda berbentuk tetap. Yang kedua adalah benda berbentuk tidak tetap atau berubah. Contoh benda yang berbentuk tetap adalah bentuk pensil akan tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda.
Sedangkan contoh benda yang berbentuk tidak tetap atau berubah adalah air di dalam gelas. Jika dipindahkan ke mangkok, bentuknya akan berubah menyerupai mangkok. Air di dalam mangkok jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Ciri-ciri benda selanjutnya adalah berdasarkan teksturnya, benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah benda yang memiliki permukaan halus, contohnya adalah keramik lantai, kertas, kaca, dan lain-lain. Ini bisa kita raba ya. Yang kedua adalah benda yang memiliki permukaan kasar, contohnya adalah batu, kulit salak, pasir, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri benda yang ketiga berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah benda padat. Yang kedua adalah benda cair, sedangkan yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda padat adalah benda padat memiliki ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk. Contoh benda padat adalah batu, pensil, meja, buku, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri benda cair adalah memiliki ukuran tetap. Benda cair bentuknya berubah sesuai tempatnya atau wadahnya. Contoh benda cair adalah susu, kecap, sirup, dan lain-lain. Ciri-ciri benda gas adalah memiliki bentuk dan ukuran yang selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Contoh benda gas adalah angin, asap, udara, isi balon, dan lain-lain. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi yang pertama adalah arti kata, yang kedua adalah nama benda dan kegunaannya, sedangkan yang ketiga adalah ciri-ciri benda. Silahkan sekarang dibuka buku paket kalian, perhatikan nanti soal apa saja yang harus dikerjakan. Perhatikan anak-anak, ini halaman yang harus dikerjakan ya. Kerjakan dengan semangat. Jika kalian tidak bisa, silahkan diputar kembali video ini atau bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Ingat anak-anak, mengerjakannya harus dengan semangat. Terima kasih anak-anak, kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Silahkan setelah ini langsung dikerjakan tugasnya seperti halaman yang sudah Ustazah share tadi. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.